Berikut berita selengkapnya. Kami akan mengikuti wawancara dengan pengunjung yang diliputi oleh Alia dan Nadif yang berada pada Monumen Pancasila Sakti. Berikut selengkapnya. Selamat sore, dengan saya Alia. Saya berada di Monumen Pancasila Sakti pada tanggal 10 Oktober 2025 dan saya akan mewawancarai mengenai Pierre Tendean. Berikut wawancara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Alia. Saya ingin meliputi tentang Pierre Tendean pada saat G30 SPKI itu sebenarnya dia sedang apa sih, Pak? Oh ya, baik, saya jelaskan sedikit. Jadi pada malam hari, dini hari lah, kejadian penculikan jenderal itu, kebetulan Jenderal Abdul Haris Nasution itu dia dapat melarikan diri. Cuman para prajurit Cakrabirawa ini tetap melaksanakan sweeping pencarian di rumahnya Nasution, Bapak Nasution itu. Tapi dalam kejadian itu kebetulan ajudan dari Bapak Nasution yaitu Pierre Andreas Tendean ini dia terbangun dari tidurnya. Dengan sigap dia langsung mengambil senjata lucu untuk melihat keadaan situasi di luar. Namun ketika ajudannya Pak Nasution ini keluar, dia sudah terkepung oleh pasukan Cakrabirawa. Dan di situ pun dia tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya dia ditangkap. Meskipun awalnya prajurit Cakrabirawa ini dia menanyakan kemana Nasution, tapi dengan gagah beraninya seorang Pierre Tendean ini dia menjawab bahwa sayalah Nasution, dan akhirnya Pierre Tendean ini yang diculik oleh pasukan Cakrabirawa, oleh PKI ini. Untuk Pierre Tendean sendiri, memangnya sebelum itu dia ingin menikah ya, Pak, kepada kepada istrinya? Ya, jadi sebelum dia diculik itu memang dia ada rencana untuk menikahi seorang gadis ya, dia daerah Bandung kan, di daerah Jawa dia. Cuman ya mungkin karena dia sudah terlanjur terculik oleh PKI, jadi ya tidak jadi demikian. Terima kasih ya, Pak, atas wawancaranya. Oke, dengan saya di sini M. Nakib Isyan. Saya bakal wawancarain dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sril. Saya mau nanya nih, Pak, tentang kejadian Ade Irma. Kalau bisa jelasin, Pak. Oh ya, jadi yang saya pelajari dari sejarah di 13 PKI itu, jadi Ade Irma ini adalah seorang anak dari yang dulu itu Kasab, yaitu kepala staf ABRI yang dijabat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi pada mulanya sekitaran dini hari lah, jam 1:30 ada kelompok gerombolan PKI yang datang untuk menculik Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun pergerakan dari gerombolan ini dia diketahui oleh adik kandungnya dari Bapak Nasution tersebut. Kemudian seorang istrinya itu melihat di balik pintu itu, oh ini ada prajurit Cakrabirawa. Kebetulan yang datang untuk menculik Pak Nasution itu adalah prajurit Cakrabirawa dipimpin oleh Letkol Untung. Jadi gitu, Pak. Ya, di dini hari jam 1:30 lah kira-kira itu, prajurit itu datang ke kediamannya Pak Nasution untuk menculik Pak Nasution tersebut. Namun dengan kesikapan seorang istri dari beliau, seorang istri Pak Nasution menyarankan untuk ke suaminya tersebut untuk kabur, melarikan diri gitu kan. Memang pas dalam penculikan itu prajurit Cakrabirawa dia mengeluarkan beberapa tembakan. Berapa kali itu, Pak? Untuk tembakannya itu ya banyak lah, kira-kira rentetan dia. Cuman untuk tembakannya itu masih di balik pintu kamarnya Pak Nasution itu. Jadi masih belum sampai ke badannya. Cuman tembakan itu malah mengenai anaknya itu, Ade Nasution itu. Nah, Ade Irma itu yang kena, itu kan dia kena di bagian perut sama di leher dia. Namun dengan dengan
kekuatan instingnya seorang anak. Dia dapat bertahan, kalau nggak salah tuh dia bertahan selama 6 hari itu, 6 hari. Tapi pas kejadian PKI itu selesai, nah adik Irma dinyatakan meninggal. Itu yang saya tahu untuk ada adik Irma Nasution itu. Oh, berarti kondisi adik Irma tuh masih bertahan hidup tuh ya? Ya, dia masih bertahan hidup kurang lebih 6 hari lah di rumah sakit RSPAD itu. Ya, selama 6 hari dirawat koma. Setelah PKI dinyatakan bubar, baru dia meninggal. Gitu Pak. Makasih Pak atas penjelasannya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, sama. Ya, kasih. Tidak hanya kejadian yang dialami oleh kliennya dan adik Irma pada malam itu, namun juga serangkaian kejadian G30SPKI yang diwawancari oleh rekan kami yang bernama Cynthia. Berikut selengkapnya. Selamat sore, dengan Cynthia di sini. Saya sedang berada di Lubang Buaya, tepatnya di Monumen Pancasila Sakti. Di sini saya akan mewawancarai orang untuk menanyakan tentang kejadian G30SPKI. Dan saya akan meliput tentang G30SPKI. Jadi apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa G30SPKI? Jadi yang setahu saya itu peristiwa G30SPKI itu merupakan peristiwa di mana adanya penculikan terhadap 6 perwira jenderal dengan satu orang perwira utama. Yang diantaranya itu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letjen Suparman, Letjen Haryono, Maijen Panjaitan, Maijen Sutoyo, dan satu orang perwira utama yaitu Kapten Pian Tendian. Itu yang saya tahu. Oke. Terus bagaimana kronologi kejadian G30SPKI dari malam hingga pagi ini? Hingga pagi hari. Jadi Singkat aja. Jadi awal mulanya yaitu seorang pimpinan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, yaitu atas dasar perintah dari DN Aidit untuk melaksanakan penculikan terhadap 7 jenderal beserta satu orang perwira pertama. Jadi untuk kronologinya itu dari malam mereka ini sudah melaksanakan operasi atau rencana penculikan jenderal itu. Jadi dari malam sampai subuh itu mereka mendatangi ke setiap rumah-rumah jenderal yang akan diculik. Oke. Makasih. Sekian gitu dari kami, saya Naina, saya Zaskia. Sampai jumpa kembali. Citato dibuat dengan kentang asli yang dipotong bergelombang dan rasa sapi panggang yang gurih. Bikin harimu asik terus. Citato, life is never flat. Simpang Pondok, bambu batas 4. Please check your belongings and step carefully. Hai guys, sebenarnya kita jogging tapi pengen nambah ilmu. Iya, tapi kita mau sehat ya, bener. Kita jogging dapat ilmu, sehat, banyak lah intinya. Nilai. Oke, foto dulu aja.